Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah memaksimalkan pemanfaatan momen Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ramadan sebagai salah satu anugerah terbesar yang diberikan kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam di dunia. Kenapa tidak? Di dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang menjadi kitab pedoman bagi umat manusia, mulai dari sejak turunnya hingga akhir zaman, untuk keselamatan umat manusia dunia dan di akhirat. Di bulan Ramadan ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Artinya, seseorang yang berhasil memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti sama halnya dia telah beribadah selama 1000 bulan atau yang setara dengan 83 tahun lebih. Bayangkan wahai saudara, apabila kita dalam setiap bulan Ramadan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mengisinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, di bulan Ramadan ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan 10 yang pertama dari Ramadan sebagai bulan rahmat, dan 10 pertengahannya adalah ampunan, dan 10 terakhirnya sebagai itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Tentunya itu semua diperuntukkan untuk orang-orang yang mau berusaha menggapainya dengan usaha yang maksimal. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sebuah anugerah, selayaknya kita sebagai umat muslim untuk memanfaatkan dan memeliharanya sebagaimana halnya kita memanfaatkan dan memelihara harta kita yang berharga dalam hidup kita dengan sebagus-bagusnya. Kesadaran inilah yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim yang mendapatkan Ramadan, sehingga dia bisa mengisi Ramadan tersebut dengan penuh ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesadaran ini jugalah yang kemudian timbul di hati para sahabat dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'un tabi'in ataupun salafus saleh. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, beliau adalah orang yang paling pemurah terhadap kebaikan-kebaikan, sehingga disebutkan lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mentadarusi Al-Quran bersama Jibril alaihi salam selama 1 bulan penuh. Dan di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak iktikaf, terutama di bagian 10 terakhir. Begitu juga dengan sahabat-sahabat beliau, yang mana para sahabat memberikan perhatian khusus dan yang lebih kepada membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan, beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 hari. Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, setiap kali membaca Al-Quran di bulan Ramadan, beliau akan menetes air matanya karena mentadaburi makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut.
Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka memiliki kesungguhan yang bervariasi. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 minggu, ada yang mengkhatamkan kurang dari itu, dan ada yang lebih. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dikisahkan bahwa Al-Aswad bin Yazid, beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 2 hari. Kemudian berikutnya Imam Anas bin Malik selaku pendiri madhab Maliki, yang juga terkenal dengan ulama hadis pada masanya. Beliau sangat besar sekali perjuangan dan pengorbanannya terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada saat bulan Ramadan tiba, pelajaran hadis, mempelajari hadis dan mengajarkannya akan dihentikan sementara oleh beliau, dan perhatiannya fokus kepada Al-Quran, membaca dan mentadabburi maknanya. Di samping itu ada Waqi' bin Al-Jarrah, yang mana beliau dalam 1 malam menghatamkan Al-Quran 1/3 khatam. Di siang harinya pada waktu duha beliau sholat duha sebanyak 12 rakaat, dan antara zuhur dengan asar digunakan untuk sholat sunnah. Berikutnya ada Imam Asy-Syafi'i, yang tidak kalah hebatnya dalam mengisi momen-momen Ramadan ini. Beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan biasa 1 kali dalam 1 hari 1 malam, sehingga dalam 1 bulan beliau khatamkan sebanyak 30 kali. Namun pada saat bulan Ramadan tiba, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam 1 bulan penuh. Inilah semangat dan kesadaran yang ada pada orang-orang pilihan, hamba-hamba Allah yang soleh, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semua usaha-usaha yang kita lakukan di muka bumi ini hanya akan berakhir pada 2 hal. Yang pertama adalah menjadi hamba yang terpilih dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya yakni menjadi hamba yang tidak dipilih ataupun hamba buangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diintisarikan dari kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau menciptakan manusia, namun kenapa setelah itu Engkau menjerumuskan, membakar sebagian dari mereka di dalam neraka?" Untuk menjawab persoalan Nabi Musa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan beliau untuk bercocok tanam. Lantas Nabi Musa alaihissalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba saatnya, pada saat panen, maka Allah bertanya, "Wahai Musa, apa yang kamu lakukan dengan hasil panenmu?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Ya Allah, adapun hasil panen yang baik saya bawa pulang ke rumah, dan hasil panen yang buruk dan sampah-sampahnya saya tinggalkan dan saya bakar di ladang. Wahai Musa, demikianlah dengan hamba-hambaku. Orang-orang yang baik, yang pilihan, akan saya tempatkan di tempat pilihan, dan orang-orang yang maksiat, yang buruk, akan saya tempatkan di dalam api neraka, mereka dibakar di sana." Saudara kaum muslimin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa bulan Ramadan, tujuan paling utama darinya adalah mencapai predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Predikat takwa ini tentunya hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki usaha maksimal untuk mencapainya. Nah, pertanyaannya, sebatas mana usaha yang telah kita lakukan untuk menggapai predikat takwa tersebut? Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian ceramah kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.